Alhamdulillah, alladzi a'azza man taqarraba ilaihi bi ta'atihi wa adalla man asahu bi ma'siyatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ammal wujudu bi rahmatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khaliqatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu ila kaffati makhluqatihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi syari'atihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji milik Allah, Zat yang senantiasa memuliakan siapa saja yang mendekatkan dirinya dengan rupa-rupa ketaatan. Allah juga Zat yang akan menghinakan siapa saja yang mendurhakainya dengan rupa-rupa kemaksiatan. Hati bersaksi bahwasanya tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Esa Dia tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Salawat dan salam semua terlimpah kepadanya, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib mengajak kepada diri dan hadis sekalian, mari sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi rukun khutbah setiap Jumat agar bertakwa, karena tidak ada yang paling mulia dalam kehidupan ini melebihi orang bertakwa. Tidak ada yang paling berjasa dalam kehidupan skala keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara melebihi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu menghimpun antara iman dan amal soleh, amanu wa amilus sholihat, sehingga ketika penghimpunan itu menjadi kebiasaan lembaga jiwa raga kita di hari-hari perjalanan hidup kita, maka kita akan termasuk yang disebut oleh Allah, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadullah, untuk mencapai kepada titik itu, yang pertama manusia harus memandang bahwa dirinya abdul zalilun, hamba yang hina, dan Allah Tuhannya adalah Zat yang maha kuasa, maha agung, maha gagah. Karenanya tidak pantas sebagai hamba yang hina durhaka kepada Allah yang maha agung, maha gagah, dan maha kuat itu. Yang kedua, untuk kita sampai pada derajat mulia dan agung dunia dan akhirat, manusia harus ingat kepada kebaikan-kebaikan Allah yang teramat banyak dalam segala hal dan keadaan. Karenanya jika manusia ingat ihsanullah, ihsannya Allah, maka tidak pantas diingkari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah tadinya tidak ada, selain Allah tadinya mati, oleh Allah diadakan, dihidupkan. Bahkan bagi kita manusia diberikan dua mata, dengan dua mata bisa kita melakukan aktivitas. Diberikannya dua kaki, diberikan dua tangan. Jika kita menggambarkan seandainya menjadi hidup tanpa dua mata ini, detik pertama bangun dari tidur, kita ke kamar mandi, kita ke sumur, kita ke dapur, kita beraktivitas, mungkin ada kesulitan-kesulitan. Begitu juga jika kita tidak diberi dua kaki oleh Allah,
Maka dengan cara apa kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu? Ketika kita merenungkan hal itu, maka kita akan bertemu di diri kita bahwa Allah Zat yang maha baik, bahwa Allah Zat yang maha berjasa dalam hidup ini. Maka hari-hari kita ketika sholat Allahu Akbar, selalu ada Allahu Akbar, karena Allah prioritas di dalam hidup kita ini. Karena tidak ada yang paling dipatuhi ditaati melebihi ditaati patuhnya Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari ihsan Allah. Ketika kita tahu ihsan Allah, baiknya Allah, maka kita akan mengarah ke sana. Yang ketiga, manusia harus ingat bahwa dirinya akan mati. Dan tidak ada di hadapan kita kecuali hanya dua tempat. Pertama, surga atau neraka. Maka dipastikan dari sekarang kita melangkah menuju mana? Menuju surga atau neraka? Atau sebelum akhirat ada alam barzah dan alam kubur. Apakah kita akan di dalam siksa kubur atau di dalam nikmat kubur? Maka dipastikannya sekarang, karena hidup itu hanya dua. Pertama untuk menanam, yang kedua untuk memanen. Memanen caranya dengan aman wa amsalih. Bersatunya iman dan amal soleh itulah takwa. Hadirin rahimakumullah. Maka setelah itu, maka kita akan dihadapkan kepada kesibukan hablum minallah dan hablum minannas. Kenapa harus melakukan? Karena kita di dunia ini dibatasi dengan waktu. Wa tilkal ayyam dayuha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Dulu kita bersama kakek nenek kita, dimanja, disayang. Ternyata mereka juga pergi. Kemudian ibu bapak kita memanja dan menyayangi kita. Ternyata mereka juga meninggalkan kita. Saat setelah itu kita yang akan meninggalkan keluarga kita. Apa yang hendak kita bawa? Hadratullah. Allah memberikan harta kepada yang Allah ridhoi dan memberikan juga kepada orang yang tidak Allah ridhoi. Maka banyak harta bukan tanda kemuliaan. Begitu juga sebaliknya, sedikitnya harta bukan tanda kehinaan, tapi dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kekayaan membawa kepada surga, tapi sebaliknya juga ada yang membawa melemparkan hartanya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketidakadaan. Banyak yang dengan ketidakadaannya itu membawa dirinya ke dalam surga. Bahkan dia harus tahu lebih cepat masuk dalam surga karena hisabnya sedikit. Tapi tidak sedikit pula orang yang tidak sabar, tidak ridho, dan tetaplah Allah merupakan keterbatasan itu. Kemudian dia juga dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, maka takwa kata kunci. Al-imtithalu awamirillah wa istinabu nawahihi sirran wa alaniah. Laksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kata para ulama, fala tatimmu illa bitakhalli. Tidak akan sampai berhenti itu kecuali dengan mengosongkan taubahnya sebidang tanah kehidupan kita ini. Ada batu, ada beling, ada rumput, ada duri, dibersihkan sebersih-bersihnya. Ketika sudah bersih, kemudian wattahalli bi kulli fadilatin, dan danil, hiasi kehidupan kita ini di paginya, di siangnya, sore, malamnya. Habluminallah, dihamlas dengan rupa-rupa kebaikan. Maka dengan begitu kita akan fokus untuk hanya kebaikan saja yang kita lakukan untuk ini. Kita akan putus hubungan dengan segala keburukan, kemaksiatan. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak Tuhan kecuali Allah. Dibuang hal-hal yang buruk, kemudian ditetapkan menjadi bagian hidup kita yang akan menuntut kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala rupa-rupa ketaatan dan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, memerintahkan kepada kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan albir dan perbuatan baik dan perbuatan takwa. Ini perintah.
Maka ketika semua sepakat hanya untuk kebaikan, maka akan timbul rasa tasyakur bainahuma, satu sama lain, saling berterima kasih. Yang kedua, tasawwur bainahuma, saling bersabar satu sama lain. Yang ketiga, tasyawur bainahuma, saling musyawarah satu sama lain. Yang keempat, ta'abbud bainahuma, saling berkorban satu sama lain. Maka ketika itu kalimat musyawarah ini saling ini akan menghasilkan satu dengan yang lain yang berlomba di atas kebaikan-kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti halnya sholat berjamaah, bukti ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana tidak? Manfaat adanya imam itu karena adanya makmum. Makmum memberi manfaat kepada imam, imam memberi manfaat. Bukan sekedar imam dengan makmum, tapi satu sama lain antara makmum dengan makmum juga satu sama lain memberikan kontribusi, memberikan faedah manfaat yang besar. Sehingga sholat itu menjadi ibadah yang paling utuh, sholat berjamaah itu. Jika seandainya imam yang gak khusyuk, tapi makmumnya khusyuk, dianggap khusyuk semuanya. Jika imam gak khusyuk, makmum gak khusyuk, tapi ada satu yang khusyuk, maka semua dianggap khusyuk, nilainya A semua. Jika seandainya imam makmum tidak ada satupun yang khusyuk, tapi barisannya rapat, barisannya bagus, lurus, maka tetap dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya sholat berjamaah. Maka disebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nampak di dalam sholat berjamaah, dan ini harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tangga, merasa beruntung istri kita dengan ada suami, suami merasa beruntung dengan ada istri, orang tua merasa beruntung adanya anak, anak beruntung orang tua, merasa beruntung dengan ada kerabat, dengan ada adik orang, saudara, adik kakak. Lebih jauhnya dalam lingkungan lebih luas lagi, satu sama lain, tangga dengan satu dengan yang lain memberi manfaat. Akhirnya dalam satu negara saling memberi manfaat. Itulah makna Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika seandainya suatu negeri beriman dan bertakwa, iman yang aku solihat itu adalah takwa, la fatahna, ada la taukid yang Allah sebutkan, pasti negeri itu, kampung itu, dan itu akan dibukakan pintu keberkahannya dari langit dan dari bumi. Itulah sebaik-baik orang, khairul bariyah, itulah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Lalu di dunia, bahkan di akhirat kelak akan saling menuntun, memasukkan satu dengan yang lain dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai derajat takwa itu, sehingga takwa kita yang kita miliki akan rembes kepada ibu bapak kita yang hari ini sudah terwujud dalam kubur, menjadi bertambah derajatnya berubah kepada yang lebih baik-baik, sehingga roboh dan jannah berhak kepada mereka, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga serta anak cucu kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa assalamu li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa ghurra wa ibadallah ittaqu ta'ala min siman lagwi wa fudil khabar wa intahu ammanakum anhu wa jaza wa alamu anna wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsih wa sanna bi malaikatihi musaddad bi kursih wa sallallahu ayyuhal mu'minun min bariyati jinnati wa insi inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma al-arba'atul khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma maghfirka wa sawmin dhunubina wa rahmatuka al-jannah min amalina Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta lana wa tarhamna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.